Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 824, kamu sakit. Thomaskin mencibir, sepertinya kamu memiliki pendapat tentang kami para dokter. Rafael Gao tersenyum tipis, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Bukan pendapat, hanya saja aku merasa tidak ada gunanya, tanpa peralatan, apalagi yang bisa kamu lakukan. Mungkinkah jika kita duduk di sini dan makan tatap muka, kamu bisa memberitahuku apa penyakitnya? Hahaha, bukankah itu lelucon? Haha. Thomaskin berkata, tentu saja aku dapat melihat apa penyakitmu dan aku tidak perlu periksa denyut nadi. Thomaskin menunjuk ke tangan Rafael Gao, kamu memiliki onikomikosis kurap kuku. Wajah Rafael Gao sedikit berubah, dia secara naluriah menarik tangannya, mata semua orang terfokus pada tangan Rafael Gao. Tangannya cantik, kurus, ramping, tapi sangat putih, warna putih yang tidak sehat. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menderita onikomikosis? Thomaskin berkata dengan ringan. Jika tidak, apa yang kamu sembunyikan? Aku mulai mengamati begitu kamu masuk. Saat kamu berbicara, nadamu sedikit bau, bagian putih matamu merah dan kulitmu pucat, tidak ada warna darah. Jelas, kamu tidak banyak terkena sinar matahari atau olahraga. Mereka berdua mulai bercengkrama Iyagi, itu membuat iri semua orang. Thomaskin mencibir, dia tidak berani memberitahumu, karena onikomikosis hanyalah komplikasi dan dia memiliki penyakit lain. Penyakit lain? Clara mengerutkan kening. Apa Iyagi yang bisa dia miliki? Jangan bicara omong kosong. Thomaskin mengangkat dagunya dan menunjuk ke tangan Rafael Gao. Kamu bisa coba menekan bagian antara ibu jari dan telunjuk, L. Clara mendengar kata-kata itu dan dengan lembut meremas telapak tangan Rafael Gao, kemudian Rafael Gao menjerit dan dengan cepat menarik tangannya, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Clara terpana, tidak menyangka reaksinya sebesar itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Thomaskin berkata, panas dalam, ruam kulit, kurap kuku, kulit menjadi pucat. Ini adalah gejala khas gonore. Clara tercengang, apa itu gonore? Gonore adalah kondiloma acuminatum atau penyakit kelamin. 99% penyakit muncul karena terinfeksi. Setelah Thomaskin selesai berbicara, Rafael Gao langsung berdiri. Kamu sialan. Siapa yang kamu katakan mengidap penyakit kelamin? Kamu bicara omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu karena fitnah. Thomaskin mencibir, sakit atau tidak, nanti kamu pulang dan periksa. Kamu lepaskan celana, semua orang akan bisa melihatnya. Clara menjadi sangat jelek, muram, lalu bertanya. Di hotel tadi malam, kita bersatu kembali setelah sekian lama. Aku bilang kenapa kamu tidak menyentuhku dan kamu bilang kamu sakit, ternyata kamu tertular penyakit. Bagaimana kamu bisa terkena penyakit ini? Jessie Chen sangat ingin tertawa sambil mendengarkan. Saudariku, pacarku sudah bilang 99% penyakit ini menular. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Pasti karena tertular dari orang lain. Clara, pacarmu sangat mencintaimu, dia sangat menyayangimu. Di negara asing, kurasa dia mengirimimu WeChat saat tidur dengan wanita lain. Wajah Clara menjadi sangat muram, sebelum pacarnya datang tadi, dia sudah menyombongkan banyak hal. Selain tampan dan kaya, yang terpenting adalah membanggakan bahwa Rafael Gao sangat berdedikasi padanya, tidak pernah main-main di luar, di hatinya hanya ada dirinya satu-satunya. Alhasil, kini Rafael Gao ini kena penyakit kelamin gara-gara main-main di luar. Apakah ini terlalu ironis? Clara berkata dengan wajah muram, menunjuk ke Rafael Gao dengan dingin. Keluar dari sini. Rafael Gao juga terlihat malu. Clara, dengarkan penjelasanku. Clara sangat marah sampai air mata mengalir. Oke, kamu tidak pergi,
kalau begitu aku yang pergi. Setelah berbicara, Clara langsung keluar dan Rafael Gao bergegas menyusul. Keduanya mulai berbicara di luar. Teman sekelas di ruangan itu saling memandang ketika mereka melihat adegan ini. Bukankah Thomas Kin ini terlalu luar biasa? Hanya dengan melihatnya, bisa mengetahui seseorang mengidap penyakit. Sekalipun tabib begitu hebat, tapi tidak mungkin tidak memeriksa denyut nadi, bukan? Seperti yang diketahui semua orang tentang tabib, hanya melihat itu sudah sangat mendalam. Tabib yang benar-benar hebat dengan melihat sekilas sudah bisa mengetahui penyakitmu. Meski sedikit dibesar-besarkan, namun tabib hebat seperti Thomas Kin memang memiliki kemampuan ini. Kak Thomas, tolong bantu aku lihat, aku selalu mengalami sakit perut akhir-akhir ini. Bukankah kesehatanku buruk? Aku juga, pinggangku pegal, punggungku sakit, akankah ginjalku lemah? Aku juga mau. Kak Thomas, apakah kamu tahu cara memotong kelopak mata ganda? Teman-teman sekelas ini menjadi sangat antusias satu persatu, dibandingkan dengan hal-hal lain, tidak ada yang tidak peduli dengan tubuh sendiri. Sebelumnya berkata bahwa profesi Thomas Kin tidak berguna. Sekarang begitu tahu dia hebat, semuanya datang ingin berkonsultasi tentang kondisinya. Jessie Chen melotot, meraih lengan Thomas Kin, menegakkan dadanya, dan menyatakan kedaulatan. Hei, apa yang kalian lakukan? Pacarku di sini untuk bersantai di pesta, bukan untuk bekerja. Thomas Kin tersenyum dan tidak muncul. Dia menjawab semua orang satu persatu, itu bukanlah situasi yang serius, bahkan tidak terhitung sebagai penyakit, hanya bisa dibilang kurang sehat. Setelah beberapa pemahaman, kesan semua orang tentang Thomas Kin jauh lebih baik, tidak disangka begitu muda tapi sangat ahli dalam pengobatan. Hia, aku dengar kalian para tabib memiliki seorang senior bernama Dr. Kin, pernahkah kamu melihatnya? Hehe, bagaimana dia bisa melihatnya? Dr. Kin adalah dokter kepala konferensi tabib. Meskipun aku tidak mengerti industri ini, aku juga menonton pertunjukan itu. L2 terlalu hebat. Nah, diperkirakan yang bisa berhubungan dengan Dr. Kin adalah dokter-dokter terbaik di negeri ini. Kak Thomas, kamu harus bekerja lebih keras. Meraih pergelangan tangan Jessie Chen, Thomas Kin menyentuh nadinya, lalu memutar matanya dan melemparkan tangannya dengan santai. Kamu tidak sakit. Jessie Chen ini, dia dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gejala menstruasi yang tidak teratur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.